Dalam terjemahan Dhammapada, Sang Buddha pernah berkata bahwa segala sesuatu berawal dari pikiran, dipimpin oleh pikiran, dibentuk oleh pikiran. Jika seseorang berucap atau bertindak dengan pikiran yang buruk, maka penderitaan akan mengikutinya, seperti roda pedati mengikuti jejak kaki lembu yang menariknya. Mengapa beliau berkata demikian? Waktu itu di Sawati, hiduplah seorang rumah tangga bernama Mahaswana. Mahaswana ini sangat kaya. Saking kayanya, apapun yang diinginkan, kesenangan-kesenangan yang kita bisa bayangkan, beliau dapat penuhi dengan sangat mudah. Pesta gampang, beli rumah gampang, bahkan tanahnya juga sangat banyak di Sawati. Tapi ada satu keinginan yang belum beliau dapat penuhi. Beliau sangat pengen punya anak. Meskipun telah lama menikah, tetapi belum kunjung juga punya anak. Dan telah berupaya dengan sangat keras. Segala macam upaya dilakukan. Mulai dari yang masuk akal sampai yang tidak masuk akal. Hingga pada suatu ketika, Mahaswana sedang mandi di sungai. Jadi meskipun orang kaya zaman dulu mandinya tetap di sungai. Ketika dia mandi, Mahaswana melihat satu pohon yang menarik hati. Beliau melihat pohon ini akarnya sangat indah, tapi sayang di sekitar pohon itu sangat tidak terawat. Sehingga setelah beliau mandi, beliau memutuskan untuk berjalan mendekati pohon itu, membersihkan area sekitar akar pohon. Beliau lalu mengambil beberapa pasir untuk membuat di bawahnya lebih indah, membuat pagar, dan menyelempangkan kain untuk melindungi pohon itu agar tidak ditebang. Dan juga beliau punya pemikiran, sepertinya pohon ini ada penunggunya. Setelah dia melakukan penghormatan kepada pohon itu, memberikan perlindungan pada pohon itu, dia lalu menatap pohon itu dalam-dalam sambil mengucapkan nazar atau tekad. Beliau bertekad, selama ini semua sudah bisa saya penuhi kecuali satu hal. Seandainya saya punya anak, entah itu laki-laki ataupun perempuan, maka saya akan terus-menerus menghormati pohon ini. Jadi setelah bernasar demikian, dia lalu pulang. Percaya atau tidak, segera setelah dia mengucapkan tekad itu, istrinya hamil. Karena istrinya hamil dirawat dengan sangat baik, dilindungi dengan sangat baik, sampai anaknya pun lahir. Laki-laki pula. Sehingga dia merasa aman karena punya penerus. Namun karena dia ingat dengan tekadnya di depan pohon yang dianggap keramat itu, dia terus-menerus melindungi pohon itu, bahkan saking percayanya pada pohon itu, dia memberi nama untuk anaknya sebagai Pala. Pala artinya pelindung. Dan ternyata setelah bernasar demikian, anaknya tidak cuma satu. Lahir lagi anak laki-laki adiknya, agar punya perbedaan nama, karena dia juga pengen memberikan nama anak keduanya ini dengan nama Pala, sehingga anak pertama dikasih tambahan nama Maha, jadi namanya Mahapala, sedangkan adiknya ini dikasih nama Cula Pala. Kalau Mahapala artinya pelindung yang lebih gede, sedangkan Cula Pala pelindung yang lebih kecil. Ibu bapak sekalian,
Mahaswana karena dia kaya dan juga hidupnya cukup lurus, sehingga bisa mendidik anak-anaknya dengan sangat baik. Sampai dia bisa menikahkan anaknya ke pasangan yang sesuai, yang hampir mirip bibit bebek bobotnya. Dan namanya manusia ya, tidak ada yang bisa hidup selamanya. Sehingga ketika Mahaswana ini meninggal, seluruh harta kekayaan yang dimiliki diwariskan kepada Mahapala maupun Culapala. Waktu itu ibu bapak sekalian, di Sawati jumlah penduduknya sekitar 70 juta jiwa. Dan di awal-awal Guru Agung kita mencapai pencerahan, juga sering pergi ke Sawati, terutama di Cetawana, wihara yang dipersembahkan oleh Anatapindika. Dan di antara 70 juta jiwa itu, 50 juta di antaranya menjalankan hidup sesuai dengan apa yang Guru Agung kita sampaikan. Jadi cukup mayoritas lah di sana. Karena cukup mayoritas, maka banyak sekali warga yang lalu lalang dari rumah menuju ke Jetawana. Dan pemandangan lalu lalang seperti ini karena para umat itu punya satu kebiasaan untuk berderma makanan ke wihara. Nah, karena saking seringnya lalu lalang, Mahapala melihat ini dan tertarik. Kenapa kok banyak sekali orang berbondong-bondong ke sana? Dengerin apa sih mereka? Akhirnya Mahapala memutuskan untuk membawa sedikit makanan untuk dipersembahkan ke wihara. Dan setelah mempersembahkan makanan itu, Mahapala duduk di luar rombongan. Jadi biasa sebagai pengamat dulu, agak jarang biasanya langsung duduk di depan. Ibu bapak juga kalau melihat di wihara, agak aneh, sangat jarang umat yang mau duduk di depan. Pengennya di belakang, kalau bisa ngemper ada tembok di belakangnya. Mahapala juga demikian, tetapi meskipun dia duduknya paling belakang di luar, beliau mendengarkan uraian Dhamma dari Sang Buddha dengan sepenuh hati. Waktu itu Sang Buddha membabarkan uraian bertingkat, mulai dari manfaat berbagi, bahwa berbagi itu bukan kerugian, justru memberikan manfaat yang besar, yang banyak. Kemudian beliau mengajarkan tentang tata susila yang baik, yang memberikan juga banyak manfaat. Karena berdana dan bertata susila, beliau lalu menjelaskan tentang alam-alam surga, alam-alam bahagia. Namun ajaran beliau tidak hanya berhenti sampai di alam surga, sampai di alam bahagia. Beliau juga menyampaikan bahwa alam surga, alam bahagia sekalipun, ada sisi celahnya. Jadi sisi celah dari alam kesenangan itu disampaikan sedemikian rupa bahwa semua kebahagiaan yang ada di alam manapun sifatnya tidak ada yang tetap, pasti mengalami perubahan, tidak kekal. Lalu beliau menyampaikan tentang manfaat dari melepas keduniawian untuk mengatasi masalah tadi. Setelah menguraikan manfaat dari melepaskan keduniawian, beliau biasanya akan menyampaikan inti ajaran Sang Buddha, yaitu 4 kebenaran Arya. Nanti mudah-mudahan kita punya waktu akan dibahas satu-satu kelima hal ini. Nah, ibu bapak sekalian, setelah mendengar bahwa ceramah yang disampaikan Sang Buddha ini luar biasa mendalam, beliau jadi berpikir, berarti ketika seseorang itu meninggal, bahkan anak cucunya tidak akan mengikuti yang meninggal itu, apalagi harta bendanya. Tubuhnya saja tidak akan mengikuti ketika meninggal. Beliau lalu merenung, lalu untuk apa saya menjalankan kehidupan sebagai perumah tangga begini? Akan lebih cocok kalau saya mendalami dhamma ini
sebagai pabajita atau sebagai pertapa, dalam hal ini sebagai biku. Setelah ceramah selesai, karena termotivasi, terinspirasi dari ceramah Sang Buddha, Mahapala lalu menghampiri Sang Buddha, memohon izin untuk masuk ke dalam sangga. Ketika ini disampaikan, Sang Buddha bertanya, Mahapala, di rumah ada keluarga tidak yang harus diberitahu? Mahapala menjawab, ada Bante, saya punya adik bernama Culapala. Baik, kalau begitu sampaikan keinginan ini kepada adikmu. Baru balik lagi ke sini. Dengan hati yang gembira, mendapatkan petunjuk bagaimana untuk menjadi samana, akhirnya Bante Mahapala, akhirnya maaf Mahapala, setelah memberikan penghormatan kepada Sang Buddha, balik menuju rumah. Sampai di rumah, Mahapala memanggil adiknya. Adikku, ke sini sebentar. Semua harta yang ada di rumah ini, baik yang hidup maupun yang sifatnya tidak hidup, semuanya untuk kamu saja. Saya tidak mau ambil satupun yang ada di rumah ini. Mendengar hal ini, adiknya kaget. Kenapa, Kak? Beliau lalu menyampaikan bahwa terinspirasi dari ceramah Sang Buddha, mengatakan bahwa beliau lebih cocok untuk menempuh gaya hidup sebagai pertapa. Adiknya tidak setuju, sangat tidak setuju. Karena apa? Ketika ibunya meninggal, Mahapala ini yang menjadi figur sebagai ibu di rumah. Dan ketika ayahnya juga meninggal, Mahapala ini yang menjadi figur seorang bapak bagi Culapala. Jadi kalau sekarang ditinggal oleh Mahapala, Culapala merasa agak berat. Sehingga untuk memberikan respon, Culapala berkata, Kak, kakak kan masih sangat muda. Akan baik kalau tunggu dulu sampai usia tua, baru menjadi pertapa. Lagi pula kita ini tidak ada kekurangan apapun, Kak. Harta juga berkelimpahan. Akan baik kalau kita gunakan harta ini untuk memupuk parami, melakukan kebajikan. Lalu mendengar ini, Mahapala menjawab, kalau saya makin tua, tubuh ini akan makin lemah. Kalau kondisi tubuh ini lemah, akan sulit untuk mempraktikkan dhamma yang lebih tinggi, yang lebih mendalam. Tolong kamu mengerti ya, adikku. Saya pamit untuk menjadi seorang biku. Meskipun adiknya bersedih, kalau di pustaka suci dikatakan berlinang air mata, sangat menolak kepergian kakaknya, dia tidak punya pilihan lain. Lalu Mahapala pergi ke Sang Buddha, ditahbiskan untuk menjadi anggota sangga, menjadi biku. Sebagai tata kebiasaan dari zaman dulu sampai sekarang, seorang biku itu biasanya akan bergantung pada Bante senior selama 5 tahun awal atau 5 wasa awal. Demikian pula dengan Bante Mahapala. Beliau berada di wihara Jetavana dan senantiasa mengikuti Sang Buddha kemanapun beliau pergi bersama dengan beberapa guru pembimbing lainnya. Beliau menjalani semuanya dengan lurus sampai di wasa kelima, baru keluar wasa kelima, sudah boleh seorang biku itu mengembara sendirian untuk memperdalam dhamma karena dianggap sudah bebas dari kebergantungan kepada Bante senior. Demikian pula Mahapala baru keluar 5 wasa. Beliau menghampiri Sang Buddha, bertanya, Bante, tugas umat Buddha itu
Ada berapa sebenarnya? Sang Buddha menjawab, ada dua tugas umat Buddha. Umat Buddha dalam arti orang yang punya keyakinan pada ajaran Sang Buddha. Yang pertama adalah belajar Dhamma secara menyeluruh dengan berbagai cara untuk memahami maknanya. Tugas yang kedua adalah berlatih meditasi. Bhante Mahapala menanyakan, maksudnya tugas belajar dan tugas meditasi itu seperti apa, Bante? Tugas belajar Dhamma itu adalah terus-menerus secara rutin mendalami pokok-pokok Dhamma yang sudah diajarkan. Tidak hanya secara teorinya, tetapi juga menembusi maknanya. Lalu tugas meditasi adalah pergi ke tempat yang jauh dari hiruk pikuk, jauh dari kebisingan untuk mengembangkan nilai luhur di dalam batin. Yang buruk-buruk itu ditinggalkan, yang baik-baik itu ditingkatkan. Ini adalah dua tugas umat Buddha. Nah, Ibu Bapak sekalian, pada waktu itu Bante Mahapala merasa bahwa kalau untuk belajar Dhamma secara intensif, mengingat saya merasa sudah cukup tua, itu tidak akan kekejar waktunya. Saya akan mengejar tugas yang kedua saja untuk bermeditasi. Kemudian menyampaikan argumennya ini, beliau sambil bertanya, Bante, mohon berikan saya petunjuk untuk bermeditasi. Sang Buddha lalu memberikan petunjuk untuk bermeditasi dengan memberikan izin untuk segera mengembara, disertai dengan beberapa Bante lain untuk mengembara juga bersama dengan Bante Mahapala. Setelah mendapat izin, seperti biasa memberikan hormat, Bante Mahapala dengan rombongan para Bante lain pergi ke desa tetangga. Sampai di desa tetangga, beliau melihat satu area yang cocok untuk berdiam. Dan ketika dia tiba di desa tersebut, penduduk desa dengan ramah menyambut para Bante ini. Karena dari tindak tanduk Bante yang ada, itu sangat elegan lah. Tidak ada Bante yang jelalatan jalannya, tidak ada Bante yang ucapannya jelek-jelek. Semuanya serba elok dilihat dan elok didengar. Maka masyarakat pada waktu itu dengan senang hati bertanya, para Bante mau kemana? Nah, para Bante yang diwakili oleh Bante Mahapala menjawab, kami sebetulnya mencari tempat yang cocok untuk nanti melewati musim hujan. Jadi mau melewati masa wasa. Kalau begitu Bante, semoga Bante berkenan untuk tinggal di desa ini. Kami dengan tangan terbuka akan menyediakan apapun kebutuhan yang cocok sebagai samana. Mendengar ini, Bante Mahapala dan juga para Bante lain sepakat bahwa, oh, umat-umat di sini mau menyokong kita. Semoga dengan bantuan umat-umat di sini kita bisa segera mengakhiri duka. Dengan semangat, umat-umat di desa itu lalu mendirikan wihara. Dicicil mereka siang dan malam mendirikan sebuah wihara untuk para Bante yang banyak. Setelah semuanya jadi, wiharanya kelar, lalu diserahkan ke para Bante. Para Bante yang melewati masa wasa ini hanya keluar dari wihara untuk kepentingan pindapata saja. Lalu Bante Mahapala bertanya kepada biku-biku lain yang mengikuti beliau, kalian rencananya akan menghabiskan masa wasa ini dengan berapa postur? Maksudnya berapa posisi tubuh? Lalu para Bante tersebut menjawab, dengan 4 postur tubuh Bante, berdiri, berjalan, duduk, dan berbaring. Bante Mahapala lalu sepertinya memberikan semangat, memberikan motivasi bahwa apa tidak terlalu lembek kalau latihannya dengan
4 postur. Kita bisa mengenal Dhamma seperti ini kesempatan yang langka. Kita bisa merasakan welas asih Sang Buddha, sehingga berlatih cara hidup seperti beliau ini juga belum tentu didapat pada kehidupan lainnya. Bahkan mungkin beberapa ratus Buddha sudah lewat, kita tidak memanfaatkannya dengan baik. Tapi bagaimanapun tetaplah waspada dengan postur yang kalian pilih. Lalu para Bante bertanya balik, Bante sendiri bagaimana? Bante melewatkan masa-masa ini dengan berapa posisi tubuh? Saya bertekad pada masa-masa ini hanya menggunakan 3 postur tubuh saja. Hanya berdiri, berjalan, dan duduk tanpa berbaring. Para Banti yang lain merasa tergugah tetapi merasa tidak mampu mengikuti jejak beliau sehingga para Banti hanya bisa memberikan semangat kepada Banti Mahapala. Baiklah Banti, semoga Banti tetap waspada. Dan benar, ketika Pindapata sudah tiba, beliau memanggil Banti Mahapala untuk berpindah patah. Penglihatannya mulai agak terganggu karena sudah tidak tidur beberapa hari. Dan ketika ini dilihat oleh para Bante lain, beliau merasa kasihan, sangat kasihan. Tapi bagaimanapun Bante Mahapala tetap berjuang untuk berpindah patah meskipun penglihatannya mulai berkurang. Ketika berpindah patah ini dilihat bahwa mata Bante Mahapala ini mengalami gangguan, seorang tabib melihat dan dia berpawarana sebelumnya kepada para Bante yang mengikuti Bante Mahapala. Dan teman-teman dari Bante Mahapala pun mengingatkan bahwa oh ada tabib yang bersedia memberikan pengobatan secara cuma-cuma. Lalu Bante Mahapala setuju. Akhirnya tabib itu memberikan obat oles yang bisa dioleskan di hidung saja mestinya akan sembuh. Diberikan obat, besoknya Bante Mahapala sudah mengoleskan obat dari tabib ini, tetapi penyakit matanya juga belum membaik. Makanya ketika berpindah patah, tabibnya seperti biasa ingin melihat bagaimana perkembangan kesehatan mata Bante Mahapala. Bertanya, Bante, obatnya sudah dioleskan belum ke hidung? Oh, sudah. Sekarang bagaimana rasanya, Bante? Masih agak sakit. Baru tabib ini berpikir harusnya sekali oles di hidung itu sudah sembuh. Apalagi mata beliau sakit hanya karena kena angin malam saja. Penasaran lalu beliau bertanya lagi ke Bante Mahapala. Bante, setelah Bante mengoleskan obat itu di hidung, Bante istirahat apa tidak? Bante Mahapala diam saja. Beliau hanya mau mengakui pelatihannya di hadapan para Bante saja. 2 kali bertanya, 2 kali diam. 3 kali bertanya, 3 kali diam. Akhirnya, tabib ini pamit. Bante, saya ada urusan sebentar. Dia pamit, dia lihat ke kuti Bante Mahapala. Ternyata di sana hanya ada tempat duduk dan tempat untuk berjalan mondar-mandir. Tidak ada tempat untuk berbaring sama sekali. Tabib ini curiga, pasti Bantenya kurang istirahat. Setelah itu beberapa hari kemudian, beliau bertanya lagi ketika Bante Mahapala berpindah patah. Jadi seperti tadi disampaikan, para Bante hanya keluar ketika pindah patah. Setelah pindah patah, mereka semua akan kembali ke wihara untuk berlatih, untuk mengakhiri penderitaan, berlatih mengurangi pengotor batin.
Nah, ibu bapak sekalian, setelah Banti Mahapala berpindah patah lagi dengan kondisi mata yang makin memburuk, tabib lalu bertanya ulang, Bante, sebetulnya obat yang saya kirimkan itu sudah dioleskan belum? Sudah. Bagaimana rasanya, Bante? Masih sakit. Lalu tabib ini saking agak jengkelnya, Bante sebetulnya setelah memakai obat itu istirahat apa tidak? Berbaring apa tidak? Ya, Bante Mahapala berdiam diri saja ditanya demikian. Akhirnya tabibnya ini merasa frustrasi dan mengatakan kalimat yang cukup menunjukkan kalau dibaca seperti kekesalan, tetapi sebetulnya beliau juga dasarnya adalah sayang pada Banti Mahapala. Beliau berkata bahwa ya sudah, kalau begitu sekarang Banti tidak usah minta obat lagi. Saya tidak akan mau membuatkan obat lagi untuk Banti. Akhirnya Banti Mahapala pun pergi kembali ke wihara. Beliau berkata kepada para Banti lain agar tidak khawatir, saya akan mencari bantuan ke orang lain. Nah, di sana tidak ada keluarganya, tidak ada kerabatnya, tidak ada teman dekatnya. Jadi dia bertanya kepada siapa? Kepada dirinya sendiri. Beliau bertanya kepada dirinya sendiri untuk memberikan semangat. Wahai Mahapala. Jadi dia ngomong dengan dirinya sendiri. Kamu baru saja membuat seorang tabib menyerah. Kamu bisa pilih, pilih kesehatan matamu atau pilih jalan dhamma yang disampaikan oleh Sang Buddha. Kalau kamu pilih kesehatan matamu, itu sangat tidak setimpal dengan dhamma yang diajarkan oleh Sang Buddha. Biarlah mata ini membusuk sekalian. Jadi beliau tetap bertekad pada ucapan beliau di awal untuk sama sekali tidak berbaring. Dan benar begitu 1 bulan pertama, penglihatan beliau padam total. Beriringan dengan seluruh pengotor batin beliau padam total juga. Sehingga sejak saat ini beliau sudah menjadi arahat dan dikenal sebagai Cakhu Pala. Cakhu artinya mata, Pala ada hanya itu artinya buah. Kalau Pala tidak ada hanya artinya pelindung. Cakhu Pala. Sudah mencapai kesucian arahat tetapi beliau menjadi buta. Buta total. Keesokan harinya ketika waktu sudah cocok untuk pergi berpindah patah, para bante yang ada di wihara itu memanggil beliau, mengajak untuk pindah patah. Lalu Bante Cakupala, nah sekarang namanya Cakupala, berkata, kalian pergi saja duluan, saya tetap di wihara saja. Nah, para Bante kaget loh. Kenapa begitu dilihat lebih dekat ternyata guru mereka sudah buta total, buta permanen. Para Bante yang belum mencapai kesucian melihat hal ini tentu merasa bersedih hati. Air mata membasahi pipi mereka. Dan untuk memberikan penghiburan, para Bante sepakat untuk biar mereka saja yang merawat Bante Cakupala sampai akhir hayatnya. Lalu mereka pergi untuk berpindah patah, sekalian untuk mencarikan Bante Cakupala makanan. Jadi sudah berubah namanya. Mahapala menjadi Cakupala. Ibu bapak sekalian, ketika berpindah patah, Bante Cakupala tidak ada. Para umat bertanya, kemana Bante senior? Kok tidak ikut pindah patah? Nah, biasanya kan begitu kalau misalkan di suatu daerah
ada 5 Bante misalkan. Satu ndak ada pasti langsung jadi hot news. Kemana Bante itu, kemana Bante itu. Nah di zaman dulu juga demikian. Ketika Bante Mahapala atau Cakupala ini tidak ikut pindah patah, umat bertanya-tanya. Dan setelah diceritakan semuanya bahwa Bante Cakupala sudah tidak bisa melihat, para umat yang bersedih lalu berbondong-bondong datang ke wihara untuk memberikan persembahan dana makan. Dan mereka pun bertekad, mereka bersedia untuk merawat Bante Cakupala seumur hidup beliau semampunya. Nah, karena mendapatkan inspirasi demikian ini, sisa 2 bulan itu digunakan oleh murid-murid Bante Cakupala ini untuk berlatih keras hingga kesemuanya mencapai tingkat kesucian arahat. Dan sebagai kebiasaan para biku waktu itu ketika mencapai arahat maupun ketika keluar masa wasa akan bertemu Sang Buddha untuk menyampaikan kemajuan pelatihannya. Dan ketika diajak demikian, Bante Cakupala berpikir, untuk bisa sampai di tempat Sang Buddha harus melewati hutan yang cukup berbahaya. Kalau saya ikut dengan mereka, nanti mereka beban, nanti mereka lambat. Akhirnya beliau menolak untuk berangkat duluan. Tapi para Bante juga cukup keras kepala. Kami tidak mau berangkat kalau tidak sama Bante. Jadi di tengah perbedaan pendapat ini, akhirnya Bante Cakupala berkata, kalian pergi dulu menemui Sang Buddha dan tolong berikan penghormatan saya kepada Sang Buddha, termasuk kepada 80 siswa utama beliau. Setelah memberikan penghormatan, kalian kalau bertemu dengan adik saya, namanya Jula Pala, beritahukan bahwa kakaknya ingin dijemput untuk pergi ke Cetawana, untuk kembali ke Sawati. Akhirnya dengan titik tengah ini, para Bante pergi duluan, meninggalkan Bante Cakupala. Sampai di Wihara Cetawana, seperti yang diinstruksikan oleh Bante Cakupala, mereka lalu pergi menemui rumah Culapala, adik dari Bante Cakupala. Di tengah perjalanan, ternyata adiknya juga sudah membuatkan tempat meditasi semacam pondok begitu. Mana tahu nanti kakaknya pulang sehingga bisa tinggal di pondok itu. Ketemu di sana berkata bahwa kamu benar nggak adiknya Bante Mahapala? Jadi nama sebelumnya kan Mahapala. Oh ya benar benar. Di mana kakak saya? Nah dikasih tahu bahwa kakaknya sedang sakit matanya sehingga tidak bisa ikut dengan rombongan untuk ke Sawati. Dan beliau berpesan agar mengirimkan keluarga untuk bisa menjemputnya. Mendengar hal ini, lalu Chula Pala menginstruksikan kepada anak dari saudara perempuannya. Jadi ternyata mereka mungkin saudaranya bukan cuma berdua, tetapi lebih dari itu. Dan anak dari saudara perempuannya ini bernama Palita, masih muda sekali. Karena tahu bahwa perjalanan ke tengah hutan itu berbahaya, apalagi sebagai perumah tangga biasa, tidak ada pelatihan sila yang lebih tinggi, sehingga para Banti memberikan saran. Sebelum berangkat, mending jadi samana dulu, agar bisa aman melewati hutan. Benar, lalu Palita ditahbis menjadi samanera. Setelah ditahbis menjadi samanera, diberitahu jalannya kemana, akhirnya samanera Palita menjemput Bante Cakupala.
Karena tahu ciri-cirinya seperti apa, tidak sulit bagi Samanera Palita untuk menemukan pamannya, berarti jatuhnya. Ya, pamannya. Setelah bertemu dengan pamannya, Bante Cakupala, kan Bante Cakupala tidak bisa melihat. Beliau hanya bisa mendengar dan meraba saja. Jadi ketika datang derap langkah kaki, beliau bertanya itu siapa? Saya Bante Palita. Saya anak dari saudara perempuan Bapak Julapala. Oh, kamu yang disuruh jemput ya? Iya, Banti. Oh ya sudah, tolong pegang tongkatku, antarkan saya menuju Sawati. Oh iya, Banti. Langsung dipegang tongkatnya sambil jalan pelan-pelan ke tengah hutan. Anehnya, di tengah hutan ada perempuan sedang nyanyi. Kalau orang biasa di tengah hutan lebat ada perempuan nyanyi, mending kabur. Itu beneran perempuan apa enggak? Sayup-sayup terdengar suara nyanyian perempuan. Samanera Palita mulai menikmati alunan nyanyian dari perempuan itu. Sementara Banti Cakupala mendengar sih, tetapi hanya sayup-sayup. Beliau tidak menikmati arahan soalnya. Sudah tidak tertarik. Lalu Samanera Palita mohon izin kepada Banti Cakupala untuk melakukan urusan sebentar. Ya, Banti Cakupala kan sudah tidak ada niat apapun yang lain selain ke Sawati kan. Akhirnya beliau duduk karena tongkatnya dilepas begitu saja oleh Samanera Palita. Tiba-tiba beberapa saat begitu tongkatnya itu dilepas, kok suara nyanyiannya terhenti. Setelah beberapa lama, akhirnya Samanera Palita balik lagi. Namun sebelum memegang tongkat, karena dengar suara itu, Bante Cakupala menyingkirkan tongkatnya sambil berkata, kamu dari mana, Samanera? Kamu ada melanggar sila tidak? Nah, begitu ditanya kamu ada melanggar sila apa tidak, Samanera Palitan tidak bisa jawab. Karena dia melakukan sesuatu terhadap wanita itu yang menyebabkan kesamaneraannya sudah lepas. Lalu beliau tidak sudi tongkatnya dipegang oleh Samanera yang perilakunya buruk demikian, sehingga kamu sudah bukan Samanera lagi. Jangan pegang tongkat saya. Samanera Palita yang sudah bukan Samanera lagi karena melakukan hal yang demikian, Abrahmacharya bahasa Palinya. Lalu beliau menggunakan pakaian rumah tangga dan berkata, Bante, saya sudah menjadi perumah tangga. Sekarang mari kita balik ke Sawati, Bante. Berbahaya kalau Bante tidak ada yang menuntun kembali ke Sawati. Lalu Bante Cakupala, biar saja saya diam di sini daripada saya bersama dengan orang bungu yang jahat. Biar saya, biar saja saya mati di sini daripada saya berkelana dengan orang dungu yang jahat. Jadi Palita masih berargumen bahwa saya sudah berumah tangga biasa, saya bukan sama Nera lagi. Tetapi Bante Cakupala berkata, memang begitu lepas jubah dari Samanera membuat orang itu tidak akan jahat lagi. Biarkan saya di sini. Kalaupun saya mati tidak apa-apa. Jadi merasa terhentak ya karena dia melanggar aturan ketika masih sebagai samanera. Melakukan hubungan badan ketika masih sebagai jubah itu adalah pelanggaran yang sangat berat. Sehingga dengan rasa bersalah, dia akhirnya pergi meninggalkan Banti Cakupala. Karena kejadian ini, ada yang panas. Di atas sana, Raja Saka yang duduk di tahta marmernya merasa kepanasan.
Berarti ada makhluk yang memang betul-betul perlu ditolong, perlu keadilan di sana. Sehingga Raja Saka, dewa yang cukup tinggi tingkatannya, melihat siapa yang patut dia tolong, siapa yang membuat tahta marmernya menjadi kepanasan. Akhirnya dia lihat Bante Cakupala. Oh, akhirnya dia turun ke bumi menjadi seorang pengelana. Sengaja dia ketika jalan itu suara kakinya diseret-seret sehingga terdengar oleh Bante Cakupala. Bante Cakupala lalu bertanya, siapa di sana? Bante, saya pengelana, Bante. Kamu mau pergi kemana? Bante, saya mau ke Sawati. Bante sendiri mau kemana? Saya juga mau ke Sawati. Kalau begitu, Bante, kita pergi bareng-bareng saja ke Sawati. Bante Cakupala memang karena punya welas asih yang sangat tinggi, berkata, kasihan kalau kamu berkelana bersama saya. Saya sudah tidak bisa melihat nanti malah menghambat perjalananmu. Lalu Dewa Saka yang menyamar sebagai pengelana lalu menjawab, tidak apa-apa Bante, saya tidak buru-buru. Mudah-mudahan ini menjadi tumpukan kebajikan untuk saya bisa mengantar Bante. Nah, hal ini juga yang membuat banyak perumah tangga sebetulnya mencontoh Dewa Saka. Kalau ada Bante yang perlu transportasi kemana-mana akan dengan senang hati memberikan tumpangan kepada para Bante, bahkan hingga sekarang. Orang itu berlomba-lomba kalau tahu ada Bante mau pergi kemana. Bahkan berlomba-lomba juga untuk mencarikan tiket kalau menggunakan pesawat terbang maupun kereta. Dan karena mendengar jawaban dari pengelana ini yang merupakan Dewa Saka, Bante Cakupala berpikir, oh dia orang yang punya keyakinan, dia orang yang baik, pasti akan aman kalau bersama orang ini. Akhirnya apa? Setuju untuk berjalan bersama menuju Sawati. Namanya dewa kan ya, sakti orangnya, sehingga jarak tempuhnya dipersingkat hanya beberapa waktu saja. Dan dalam waktu singkat sudah mulai terdengar ada musik-musik hiburan, tari-tarian, ada suara trompet katanya kalau di Pustaka Suci. Lalu Bante Cakupala bertanya, kita sudah sampai mana? Wah Bante, kita sudah sampai Sawati. Bante Cakupala berpikir, wah cepat sekali. Waktu saya berkelana saja perlu waktu beberapa hari. Ini hanya beberapa saat sudah sampai. Pasti dia ini bukan manusia sembarangan. Setidaknya dia ini sosok dewa. Akhirnya dia diantarkan ke Sang Buddha, memberikan hormat kepada Sang Buddha, lalu mengantarkannya lagi ke tempat yang sudah disediakan oleh adiknya. Tapi sebetulnya cerita lengkapnya itu adiknya yang mengetahui bahwa kakaknya sudah datang ke Sawati sangat gembira, tetapi begitu melihat kakaknya yang sudah tidak bisa melihat, dia sangat sedih. Kak, saya sudah tahu kalau kakak itu jadi biku pasti akan latihannya keras. Sampai begini kan. Ya sudahlah kak, mulai sekarang saya akan mengirimkan dua karyawan saya untuk bisa merawat Bante, bisa merawat kakak. Dan agar bisa lebih leluasa merawat Bante Cakupala, karyawan itu kemudian mengenakan jubah menjadi samanera. Jadi setidaknya dia tahulah aturan-aturan pokok bagi kesamanaan seperti apa. Dirawatlah Bante Cakupala. Singkat cerita, waktu itu banyak teman-teman biku lain yang mengetahui ada Bante yang berlatih keras sampai penglihatannya rusak. Dan ini menjadi inspirasi bagi beberapa Bante tersebut sehingga berkeinginan untuk menjenguk langsung Bante Cakupala. Tapi ketika dia akan menjenguk waktu itu sedang hujan deras sekali.
Hujan deras sekali dari jaga malam pertama. Jadi dari jam 6 mungkin sampai jam 10. Dan mereka tidak jadi untuk menjenguk Bante Cakupala. Di sisi lain, Bante Cakupala ini adalah salah satu sosok yang sangat semangat. Jadi begitu hujan cukup reda, meskipun malam, beliau selalu melakukan meditasi, entah itu duduk maupun berjalan. Nah, setelah hujan, kan banyak serangga yang di tanah itu keluar kan. Dan karena beliau meditasi jalan tanpa melihat, beliau banyak menginjak serangga tanpa sengaja. Masalahnya, serangga yang terinjak ini keesokan harinya tidak dibersihkan oleh murid-murid dari Bante Cakupala. Dan keesokan harinya ketika para Bante ingin menjenguk Bante Cakupala, melihat di sekitar kuti ada banyak serangga yang terinjak, mereka lalu bertanya kepada Bante-Bante yang ada di sana, ini siapa yang menginjak? Bante Cakupala. Tidak bohong kan? Akhirnya dengan marah, para Bante ini malah bukannya memiliki rasa hormat kepada Bante Cakupala, tetapi mencemooh. Dulu saja, ketika beliau matanya masih sehat, malah di dalam kuti saja duduk, tidak melakukan apa-apa. Sekarang giliran sudah matanya tidak sehat, tidak bisa melihat, malah pengen sangka mana, pengen jalan kaki. Ini tidak benar ini, tidak benar ini. Masa sudah mencapai arahat masih saja membunuh. Akhirnya para Bante ini pergi menemui Sang Buddha, mengatakan bahwa Bante Sakupala itu Bante yang kejam, masa serangga diinjak. Sang Buddha lalu berkata kepada mereka, wahai para biku, bukan dengan niat Bante Cakupala menginjak serangga-serangga itu, karena batin Bante Cakupala sudah bersih tanpa noda. Lalu Bante-Bante yang mengunjungi Sang Buddha bingung. Tapi kok bisa seorang arahat itu malah mengalami kebutaan? Apa penyebabnya? Lalu Sang Buddha memberikan gambaran masa lalu Bante Cakupala sebelum kelahiran ini. Jadi pada kelahiran-kelahiran sebelumnya, Bante Cakupala ini adalah seorang tabib yang sangat terkenal. Berbagai macam penyakit bisa dia sembuhkan dengan obat yang diraciknya. Sampai suatu saat dia melihat seorang rumah tangga perempuan yang punya anak, matanya bermasalah, tapi masih bisa melihat hanya agak rabun begitu. Sehingga tabib ini menawarkan jasanya. Bagaimana kalau saya berikan obat agar matamu bisa pulih kembali? Lalu perempuan ini menyetujui, baik. Lalu tabib ini sebelum memberikan obat bertanya, dengan apa kamu akan membayar jasa saya ini? Nah, jadi di India pun zaman dulu sebelum deal melakukan transaksi itu tanya harga dulu. Biar nanti tidak berubah pikiran, nanti ada keributan. Kemudian karena penglihatan ini sangat berharga, perempuan ini malah berkata, kalau saya sembuh, tabib, saya akan rela menjadi pembantu Anda. Anak-anak saya pun akan menjadi pembantu saya. Pembantu Anda, sorry. Nah, pada waktu itu kemudian sang tabib meracik sebuah obat, kemudian dioles ke ibu-ibu ini, lalu pergi. Tidak perlu waktu lama, penglihatannya sembuh. Tapi ibu-ibu ini tidak rela untuk jadi pembantu, apalagi anaknya untuk dijadikan pembantu. Sehingga ketika ditanya, bagaimana kondisi kesehatanmu?
Ibu-ibu ini malah pura-pura marah. Ini obat apa ini? Penglihatan saya malah makin parah dari sebelumnya. Hampir buta saya ini. Lalu tabib ini tahu sebetulnya. Kemudian pulang ke rumah. Sampai di rumah dia curhat dengan istrinya. Itu ada ibu-ibu. Padahal sudah sembuh, tapi pura-pura dia penglihatannya menurun. Sebaiknya bagaimana ya? Istrinya diam saja. Mungkin entah karena cemburu atau apa, diam saja. Sehingga tabib ini memutuskan, kalau memang dia bilang matanya makin menurun, saya juga nggak perlu duitnya dia. Ya sudahlah, saya racikkan obat biar matanya makin parah. Dikasihlah obat itu, kemudian begitu dioles di matanya, ibu-ibu ini merasakan panas yang luar biasa seperti berkobar-kobar. Akhirnya ibu-ibu ini buta permanen. Jadi gara-gara itu, Bapak Ibu sekalian, makanya Sang Buddha lalu menyampaikan pernyataan bahwa sesungguhnya yang membuat Bante Cakupala ini menjadi buta karena ulahnya sendiri. Beliau lalu menyampaikan syair Dhammapada yang pertama bahwa segala sesuatu berawal dari pikiran, dipimpin oleh pikiran, dibentuk oleh pikiran. Jika seseorang berucap atau bertindak dengan pikiran yang buruk, maka penderitaan akan mengikutinya. Seperti roda pedati mengikuti jejak kaki lembu yang menariknya. Demikian yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan cerita Dhammapada ini bermanfaat bagi kita semua. Semoga kita semua semakin maju di dalam Dhamma. Sabe sata bawantu sukitata. Semoga semua makhluk berbahagia.